Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Safitri, NIM 1909 12435, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Di sini saya akan membuat video tentang kekerasan seksual. Yang pertama yaitu tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, atau seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi. Selanjutnya yaitu jenis kekerasan terhadap perempuan. Jenis terhadap kekerasan terhadap perempuan itu ada 4. Yang pertama ada kekerasan fisik, yaitu segala bentuk tindakan langsung yang menggunakan kekuatan fisik atau menggunakan senjata secara sengaja untuk melukai korban. Lebih jauh lagi, kekerasan fisik ini dapat berujung kematian atau biasa disebut femisida, pembunuhan karena korban adalah perempuan. Contoh terbaru adalah kasus pembunuhan perempuan di Indonesia, yaitu usia 18 tahun di Sulawesi Selatan oleh kakak laki-lakinya yang menuduh korban melakukan hubungan seks di luar pernikahan dan mencoreng nama keluarga. Kemudian jenis yang kedua adalah kekerasan psikis. Kekerasan ini seringkali terabaikan oleh kita dan orang-orang di sekitar kita, yang mana bukti terlihat mata atas kekerasan yang dilakukan oleh pelaku adalah kekerasan psikis secara garis besar merupakan tindakan untuk membatasi, mengisolasi, menuduh, dan segala upaya yang membuat korban terserang secara emosional. Tindakan ini tidak selalu dibarengi dengan kekerasan secara fisik. Bisa saja pelaku melakukannya dengan sangat halus dan bahkan bisa memanipulasi korban. Selain itu, pelaku juga bisa menghina, mengejek dengan tujuan untuk membatasi ekspresi korban, seperti membatasi gaya berpakaian korban atau membatasi siapa saja yang boleh dan tidak boleh korban temui. Dalam beberapa kasus, tindakan pengabaian secara emosional dan membuat korban merasa tidak berharga dan merasa bersalah. Hal inilah mengakibatkan kondisi psikologis korban terganggu dan akhirnya meninggalkan trauma psikologis. Kemudian ada juga jenisnya, yaitu kekerasan ekonomi. Perlu kita ketahui bahwa kekerasan ekonomi ini merupakan salah satu bentuk dalam ranah ekonomi. Dapat diartikan segala bentuk perbuatan dengan tujuan membatasi kebebasan finansial korban. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan 2020, jumlah kasus di ranah privat dalam bentuk kekerasan ekonomi sebanyak 363 kasus. Contoh lain adalah kekerasan ekonomi eksploitasi, pengabaian secara ekonomi, atau tidak menafkahi pasangannya. Kekerasan ini banyak sekali terjadi dan menjadi salah satu alasan utama banyak pasangan bercerai. Dan yang terakhir adalah kekerasan seksual atau segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, banyak terjadi di ranah privat dan dilakukan terutama oleh orang-orang terdekat. Komnas Perempuan mengelompokkan bentuk kekerasan seksual menjadi 15 bentuk, termasuk pelecehan seksual, pemaksaan kehamilan, pemaksaan tindakan aborsi, perbudakan seksual, pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi paksa, dan prostitusi paksa. Dan selanjutnya, kemudian ada dampak berbasis gender terhadap perempuan. Yang pertama pada korban yaitu dampaknya terhadap kesehatan fisiknya. Bisa berupa memar, cederanya mulai dari sobekan hingga patah tulang dan luka dalam. Kemudian gangguan kesehatan yang kronis, gangguan pencernaan, perilaku seksual yang berbahaya, gangguan makanan, kehamilan tidak diinginkan, kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah, terinfeksi penyakit menular HIV atau AIDS. Kemudian kesehatan mental ini dampaknya adalah kesehatan mental. Yang pertama depresi, ketakutan, perilaku obsesif kompulsif, gangguan stres pasca trauma. Kemudian produktivitas kerja menurun, sering terlambat datang ke tempat kerja, sulit berkonsentrasi, berhalangan kerja, harus mendapat perawatan medis atau memenuhi panggilan polisi. Dan dampak yang lebih fatalnya yaitu
korban dapat bunuh diri, membunuh atau melukai pelaku kematian karena aborsi, kemudian keguguran atau AIDS. Selanjutnya yaitu pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual. Perlu kita ingat, persoalan ini bukan persoalan perempuan saja, tetapi merupakan persoalan bersama. Pencegahan dan penanganan korban dan pelaku adalah tanggung jawab semua pihak, baik laki-laki, perempuan, lingkungan, tetangga, tokoh agama, ataupun lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun pemerintah. Kerjasama antara suatu pusat penanganan krisis bagi perempuan terhadap korban, Women Crisis Center, dengan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah merupakan suatu kemutlakan. Ini bertujuan untuk upaya pencegahan dan penanganan korban maupun pelaku yang ada masih jauh dari mencukupi. Bagi para perempuan yang penyandang cacat, kondisi ini lebih berat dirasakan, khusus tentang dukungan bagi korban untuk dapat melanjutkan hidupnya secara mandiri, sehat, dan bermartabat. Dibutuhkanlah beragam dukungan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan korban dan bersifat memberdayakan. Jadi pencegahan dan penanganan ini dapat dilakukan oleh orang-orang sekitar, baik keluarga, tetangga, agama, tokoh adat, tokoh agama, maupun pemerintah. Di sini pemerintah juga berperan penting dalam pencegahan dan penanganan perempuan dengan mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan atau dasar hukum atau pondasi yang digunakan untuk perempuan jika mereka merasa dirampas sesuatu haknya dan yang menjadi korban kekerasan seksual. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.